Nilai kamu minta buat sini Pak. Nilai paling tinggi ya. Tempel di tempat yang nilai kalian paling tinggi. Offset satu apa Pak? Angkat kamu kira. Sama hasilnya. Boleh. Offset satu nilai. Sorry benar. Tadi hasil dua. Ya kira apa tulisnya itu? Nah, itu good. Kalau nggak mau tempel bisa pakai ini ya. Apa namanya? Fahru Rozi senang. Oh, senang nge-gym ah. Aku juga bingung jawabnya. Nanti ya Bu, terakhir menutup. Aduh. Bang, ini ada lu kenangan. Apa buat? Kenangan dia. Buat lawan. Nanti itu buat. Kamu apa buat? Jadi Tuhan tahu dia Tuhan tadi. Saya Bu senang, tapi saya lagi mana krum ditinggali. Lagi di sungai ditinggalin dah. Gua api dah. Apa lagi? Ayo maju. Masih gertak. Foto ini yang tinggal Pak. Ayo coba lagi. Tempel tadi. Nah, kata pompa ya. Kata-kata hari ini. Paham. Kak Gem dah. Aku buat nasi dah. Coba lagi Pak. Kenangan aja Pak. Inilah. Mas kalau nggak nih.
Maju yuk. Jadi, lu nggak tulis ya? Lih. Apa? Jangan meminat, lu gue meminat. Mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kami ingin memulai acara hari ini yaitu diseminasi budaya positif dari kami CGP Angkatan 11. Baik Bapak Ibu, untuk memulai acara ini pertama-tama mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami minta kesediaan Bapak Saifullah untuk memimpin doa pada hari kita hari ini. Terima kasih kepada Bapak Saifullah yang sudah memimpin doa pada hari ini. Selanjutnya kata sambutan dari kepala sekolah dalam hal ini diwakilkan oleh Ibu Mutia Wahyuni SPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang mendung ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, umur panjang sehingga kita bisa dapat berkumpul di aula kita yang kita cintai ini guna untuk mendengarkan pelajari selama pembelajaran di program CGP ini. Dan kita berharap dengan adanya anggota kita yang baru lagi, karena sebelumnya pun ada beberapa orang yang sudah menjadi GP, kita mengharapkan sekolah kita ini lebih maju, lebih berkembang sehingga
bukan hanya 4 orang, tapi ada lebih lagi CGP yang muncul untuk angkatan yang akan datang. Dan mudah-mudahan ke depan akan dibuka terus angkatan 12, 13 dan 14. Sehingga harapan kita semua seluruh guru SMA Negeri 1 Sukun menjadi guru penggerak semua. Dan mungkin harapan besarnya sekolah kita menjadi sekolah penggerak. Dan itu memang sangat harapan yang dicita-citakan oleh setiap sekolah supaya sekolah kita maju. Mungkin karena ini dadakan, kepala sekolah dadakan, jadi mungkin ini saja yang saya sampaikan. Saya harapkan kita sama-sama mendengarnya, memahaminya, kemudian mengimplementasikan di lapangan nanti. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Mutia yang sudah menyampaikan kata-kata sambutan. Kemudian kami juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu untuk hadir pada acara diseminasi kami, dan mungkin punya kesibukan juga tapi mau meluangkan waktu di sesi diseminasi kali ini. Baiklah, untuk selanjutnya kita mulai dengan acara utama kita hari ini, yaitu presentasi mengenai budaya positif yang akan dilakukan secara bergilir oleh yang pertama Bapak Mazal Gunawan, kemudian Pak Arif, kemudian saya sendiri, Ibu Nuzulia dan Ibu Fauzia Hanum. Baik, yang pertama kami persilakan kepada Bapak Mazal Gunawan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami berempat CGP angkatan 11 hari ini akan melakukan diseminasi pada budaya positif. Ini modul 1.4 kami yang memang harus kami lakukan diseminasi terhadap rekan-rekan guru. Oke. Yang pertama, kami pada budaya positif itu yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Oke. Dalam sekolah yang kita cita-citakan itu yang pertama, kita harus berpihak pada murid, pembelajaran berpihak pada murid. Itu yang harus kita lakukan sebagai cita-cita sekolah yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara. Kemudian kita juga harus menjadi pendidik yang reflektif, kemudian gemar belajar, berbagi dan juga berkolaborasi. Oke, kemudian cita-cita kita selanjutnya yaitu memiliki iklim sekolah yang aman, inklusif dan merayakan kebinekaan. Nah, dengan tiga cita-cita ini kita akan mencapai pada titik murid yang berkompeten dan mempunyai karakter sesuai dengan Pancasila. Oke, lingkungan yang aman dan nyaman berbasis disiplin akan berdampak secara maksimal pada perkembangan dan pembentukan karakter peserta didik. Next. Oke, yang pertama di sini ada teori kontrol. Teori kontrol itu yaitu choice theory atau teori pilihan. Oke, di sini ada nanti akan dibahas oleh teman-teman kita. Ada teori motivasi, ada 5 posisi kontrol dan 5 kebutuhan dasar manusia serta nanti segitiga restitusi. Oke, teori kontrol. Nah, ini berdasarkan pendapat dari Dr. William Glasser. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, di sini guru tidak dapat memaksa murid. Semua perilaku itu memiliki tujuan. Nah, ini pada ilusi guru mengontrol murid. Kita tidak boleh memaksa murid. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat.
Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini sebenarnya tidak bisa dilakukan karena itu bertentangan dengan teori yang diharapkan pada budaya positif. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini sama juga, kita sebagai orang dewasa itu tidak boleh memaksa kehendak kita pada murid atau pada siapapun. Oke, selanjutnya Pak Arif. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arif Amanda, seorang guru penjara angkatan 11, akan melanjutkan presentasi kami dari Pak Mazhar. Kemudian bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda memikirkan tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Kemudian, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama. Kemudian teori kontrolnya, realitas kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Stimulusnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrol, kita berusaha mengubah pandangan orang lain tentang dunia kita. Berikut, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Paksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya, kolaborasi dan sensus menciptakan pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya, model berpikir menang-menang. Kemudian presentasi akan dilakukan oleh Yusuf, dipersilakan. Baik, selanjutnya, apakah makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Disiplin biasanya dikaitkan dengan tata tertib, teratur, atau kepatuhan. Disiplin positif tidak harus dengan hukuman. Nanti di bagian budaya positif ini, jadi muncul suatu istilah baru, yaitu disiplin positif. Dan hukuman adalah salah satu alternatif terakhir yang perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi bagaimana nanti kita menerapkan disiplin positif ini dan menghindari hukuman sebisa mungkin. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Fauzia. Baik, saya akan melanjutkan ke slide yang berikutnya, yaitu Ki Hajar Dewantara, di mana dalam pendidikan
mendisiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita sendiri. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Dari Ki Hajar Dewantara juga ada 3 pendapat, yaitu motivasi internal, terus akan menjadi disiplin yang kuat, dan setelah disiplin yang kuat maka murid itu akan menjadi merdeka terhadap dirinya tanpa mereka itu diatur oleh orang lain. Definisi merdeka menurut Ki Hajar Dewantara yaitu disiplin merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu jawannya norano lapisan pangkrek ngik uga kuat kuasa aman diri priyangga, yang arti merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap berbuat memerintah diri sendiri. Jadi disiplin itu bukan kata perintah dari orang lain, harus kita tunggu perintah dari orang, tetapi kita motivasi internal dari diri kita dapat memotivasi kita tanpa ada perintah dari luar, dari eksternal. Baik Bapak. Baik, selanjutnya pandangan Diana Gosen, murid itu atau pengikut bendera merdeka itu harus paham betul alasan mengikuti. Kenapa dia mengikuti? Kemudian dari paham betul dia mengikuti, maka akan terjadi motivasi intrinsik, yaitu motivasi dalam dirinya, bukan karena hukuman, bukan karena paksaan. Kemudian disiplin membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna, kemudian mengontrol diri dengan nilai-nilai yang dihargai. Orang yang disiplin bertanggung jawab dengan apa yang dilakukannya, karena tindakannya didasarkan oleh nilai-nilai universal. Oke, nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan di sini menurut Ki Hajar Dewantara dan Diana Gosen mengatakan bahwa disiplin merupakan bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Kemudian tujuan mulia mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang disebut sebagai kebajikan yang universal yang disepakati bersama. Kemudian salah satu contoh nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati bersama adalah profil pelajar Pancasila. Nah, ini dia profil pelajar Pancasila kita yang sudah pernah kita lakukan di sekolah. Ada 6 profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global. Kemudian nilai bergotong royong. Kemudian ada nilai kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Berikutnya untuk budaya positif, kita ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Kemudian next, ada 3 motivasi perilaku manusia. Diana Gosen, Restitusi School Motivation. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi ini bersifat eksternal, motivasi dengan tingkat rendah. Pertanyaan yang muncul, apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya? Dan yang
untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi ini bersifat internal. Pertanyaannya, akan menjadi orang seperti apa jika kau melakukannya? Motivasi ini membuat seseorang memiliki disiplin positif. Berikutnya, hukuman atau konsekuensi tindakan guru. Selain ini akan dilanjutkan oleh pengunjung, tempat dipersilakan. Baik, selanjutnya kita mau mengecek ya Bapak Ibu, mana yang dikatakan hukuman dan mana yang dikatakan konsekuensi. Nah, di sini ada pernyataan yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira menurut Bapak Ibu ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, tersimpan dulu ya jawabannya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Konsekuensi. Oke, ada yang konsekuensi, ada yang hukuman. Baik, kita keep dulu. Next, 3, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Ada yang bukan hukuman? Konsekuensi. Oke. Oke ya. Next, 4, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Oke, kompak konsekuensi ya. Oke, next, nomor 5, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Oke, ini makin paham. Ya, nomor 6, meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Oke. Nomor 7, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Oke ya, kita lihat jawabannya di slide selanjutnya. Nah, jadi yang pertama itu hukuman. Ya. Yang terakhir tadi itu konsekuensi ya, karena itu kan pelajaran PJOK memang pelajaran olahraga, jadi bisa dianggap itu konsekuensi. Kecuali pelajaran lain yang diminta untuk keliling lapangan basket yang nomor 2 itu adalah hukuman. Gitu. Sedangkan nomor 4 itu menggantikan kertas kawan karena mencoret itu konsekuensi dari perbuatan. Jadi setimpal, mencoret punya kawan diganti juga dengan yang setimpal kertas lagi gitu. Next. Hukuman
disiplin atau konsekuensi itu yang terencana berupa kesepakatan, sudah dibahas, sudah disetujui guru dan murid. Jadi kalau hukuman itu tidak terencana, ya, tidak kita ketahui apa bagaimana. Tapi kalau konsekuensi kita sudah buat perencanaan awal. Apabila nanti ada pelanggaran, maka inilah konsekuensinya, sehingga anak dia bisa belajar dari kesalahan itu. Berikutnya yaitu arah hukumannya satu arah dari pihak guru. Jadi hukuman itu bersifat dia satu arah dari guru, tidak ada timbal balik dari siswa, dari yang berbuat kesalahan, ya kan? Terus disiplin konsekuensinya, konsekuensi umumnya dibuat guru, murid mengetahuinya. Jadi sama-sama saling menyetujui. Oh, kalau kesalahan ini nanti konsekuensinya ini. Jadi murid pun dia tahu akan konsekuensi daripada kesalahannya. Yang berikutnya adalah bentuk hukumannya, fisik, psikis, anak disakiti dalam bentuk perbuatan atau kata-kata. Nah, jadi dalam bentuk fisik itu hukumannya kita berikan, boleh fisik dia, boleh kejiwaan dia. Mungkin dia tidak secara tenaga, mungkin dia tidak capek, tetapi secara jiwa dia jiwanya sakit dikarenakan dengan lontaran kata dari kita, dari guru, ya kan? Terus disiplin konsekuensi sesuai kesepakatan. Jadi kalau konsekuensi itu sesuai yang sudah disepakati antara guru dan murid. Berikutnya kenyamanan. Hukuman murid tidak nyaman. Jadi siapapun, murid ataupun kita, bahkan kalau kita diberikan hukuman, maka kita tidak nyaman akan hukuman yang kita terima itu. Ada keberatan, ya kan? Dan sedangkan disiplin dan konsekuensi tidak nyaman dalam waktu yang pendek. Dia tidak nyaman di dalam waktu yang pendek, hanya sebentar saja, dikarenakan dia tadi sudah paham akan konsekuensi dari kesalahan si anak lakukan. Berikut yang terakhir yaitu keterukuran, terukur, ya. Kalau hukuman tidak dapat diukur, tidak ada karena tidak ada perencanaan. Jadi si anak dia nggak tahu semana lamanya, apa saja bentuk hukumannya, karena tidak ada rencana tadi di awal. Sementara di disiplin dan konsekuensi dapat diukur. Misal 3 kali tidak mendengarkan tugas, maka diberikan tugas tambahan. Jadi apabila dalam kesalahan dia yang sudah terencana, misalnya si anak 3 kali tidak mengumpulkan tugas, maka akan diberikan tugas tambahan. Ataupun si anak keluar masuk dari kelas tanpa izin guru, nanti yang ke depannya dia akan diberikan tugas tambahan. Jadi dia tahu konsekuensi dari apa yang dia lakukan. Dihukum oleh penghargaan. Ini yaitu penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seseorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seseorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya menurut Al-Fiqh. Jadi ini adalah bahaya daripada penghargaan. Jadi penghargaan itu tidak tepat juga kalau kita melakukannya. Nanti anak-anak dia tidak mau bertanggung jawab terhadap dirinya, tetapi dia ada sesuatu yang lain dari luar yang dia harapkan, yaitu dorongan dari luar atau motivasi eksternal, bukan motivasi internal dari dalam dirinya, ingin dia mengerjakan sesuatu tugas, tapi karena imbalannya. Oke, baik penghargaan maupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang
kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Jadi yang kita lakukan sebenarnya itu baik, karena kita mengharapkan penghargaan dari luar, maka itu sudah menjadi tidak baik. Oke, selanjutnya. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jadi ada sesuatu yang diharap. Kemudian, jika saya mengharapkan penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya kecewa dan berkecil hati. Itu sudah biasa kita lakukan kalau kita berdasarkan pada penghargaan. Kemudian, jika penghargaan diberikan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Jadi penghargaan itu menjadi ketergantungan, ya, karena kita membiasakan penghargaan. Apabila tidak ada penghargaan, maka orang tidak akan melakukan apa yang kita inginkan. Kemudian, orang yang berusaha berhenti merokok, ini misalnya, ya, atau orang yang berusaha diet, untuk menguruskan badan. Ini bila diberi penghargaan, hampir pasti program untuk berhenti merokok atau dietnya itu tidak akan berhasil, karena bukan dalam dirinya, tapi demi penghargaan. Baik, saya akan mengatakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghadirkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Yang ketiga, penghargaan merusak hubungan. Ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka orang yang lain akan merasa iri, dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Kemudian, jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-murid, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada gurunya tersebut. Kemudian, penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas, dan persaingan menciptakan kecemasan. Mereka yang dipercaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Yang keempat, penghargaan mengurangi ketepatan. Riset pertama, dalam sebuah percobaan, sekelompok anak laki-laki berusia sekitar 9 tahun diminta untuk melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar, dan mereka harus memberitahu jika wajah-wajah tersebut sama atau berbeda. Gambar-gambar tersebut hampir sama. Beberapa dari mereka diberikan penghargaan dalam bentuk uang pada saat mereka memberikan jawaban yang benar, sementara sebagian yang lain tidak. Hasilnya, anak-anak laki-laki yang dibayar membuat lebih banyak kesalahan. Kemudian riset kedua, anak-anak diminta mengingat kata-kata tertentu. Kemudian mereka diminta mengambil kartu yang berisi kata-kata yang diingat tersebut setiap kali muncul. Beberapa anak diberikan permen setiap mereka memberikan jawaban yang benar, dan sebagian yang lainnya hanya diberikan saja bila jawaban mereka benar. Hasilnya, anak-anak yang mendapat permen jawaban banyak yang tepat tidak tepat dibandingkan anak-anak yang hanya diberi jawaban yang benar. Berikutnya dipersilakan untuk menuju. Selanjutnya, penghargaan menurunkan kualitas. Pengamatan dilakukan pada sekelompok mahasiswi yang sedang kerja di praktik di sebuah surat kabar universitas. Saat itu mereka sedang belajar menuliskan sebuah artikel tentang sebuah judul berita utama. Seiring waktu, mahasiswi tersebut semakin mampu bekerja dengan cepat. Kemudian ada beberapa mahasiswi yang
dibandingkan dengan tidak diberitahukan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita menjadi kurang kreatif bila dijanjikan sebuah hadiah atau penghargaan. Dalam tugas-tugas memecahkan masalah, para murid memakan waktu lebih lama dan memberikan jalan keluar kurang kreatif saat mereka dijanjikan suatu penghargaan. Selanjutnya, penghargaan menghukum. Jadi menghukum itu sendiri sama menghukumnya seperti memberikan penghargaan kepada anak-anak kita. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking, mereka mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Jadi seperti sangat tersiksa gitu. Padahal mungkin nilainya beda satu, tapi karena bukan ranking satu, jadi sangat-sangat menderita karena ranking ini. Itu yang mungkin kita alami juga sebagai wali kelas, mungkin saat pembagian rapor. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu yang lama, penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Jika suatu penghargaan diharapkan, namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Mungkin itu yang anak-anak kita alami setiap pembagian rapor. Padahal mungkin masih ranking 3, 2, nilainya juga beda 1, tapi merana sekali karena bukan ranking 1. Nah, demikian. Baik, saya akan melanjutkan yaitu motivasi dari dalam diri anak supaya dia tidak ketergantungan dengan penghargaan ya. Jadi kita harus memberikan motivasi ke dalam diri anak tersebut. Yang pertama, saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Yang kedua, anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru atau hal baru yang dia rasakan. Yang berikutnya, kesadaran akan kemampuan bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Yang terakhir, jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka ia akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Yang berikutnya yaitu budaya positif restitusi. Ibu pernah mendengar restitusi? Mungkin ada yang sudah dan mungkin juga ada yang belum. Jadi restitusi di sini artinya adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif untuk melihat ke dalam diri. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Baik, budaya positif selanjutnya yaitu kita harus mengetahui 5 kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Ini 5 kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Oke.
Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi salah satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat satu persatu kelima kebutuhan dasar ini. Baik, itu selanjutnya pertanyaan romantik. Ibu Amba, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluh Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini, Ibu Amba, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Kemudian kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Komponen fisiologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan. Dalam kasus di atas, apabila jawaban dari ketika ditanya oleh Ibu Amba adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawanya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian slide berikutnya akan disampaikan oleh Ibu Nazul untuk dipersilakan. Baik, kebutuhan yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Ini kebutuhan yang kedua. Anak-anak memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi, biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Dalam kasus di atas, apabila Doni menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu kepada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Doni adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga yaitu kebutuhan penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita. Dalam kasus di atas, apabila jawaban Doni adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Jadi Bapak Ibu, setiap anak-anak melanggar atau indisipliner terhadap suatu peraturan, itu sebenarnya ada kebutuhan dari 5 yang tadi yang tidak ada dalam diri dia. Makanya itu kita sebagai pendidik harus mampu menggali kebutuhan apa yang mungkin sedang tidak ada pada diri anak-anak kita, maka nanti akan kita cari penanganannya. Selanjutnya akan dibahas oleh Ibu Fauziah.
berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Ini dari segi bekal ya. Jadi Doni itu ingin dia merasakan makanan yang berbeda-beda. Jadi dia ingin bebas dari segi makanannya. Baik. Yang berikutnya kebutuhan dasar manusia yaitu kebutuhan akan kesenangan, yaitu kebutuhan untuk merasa senang. Dalam kasus di atas, bila Doni menjawab bahwa ia melakukannya karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Di dalam kasus di atas, bila Doni menjawab bahwa ia melakukannya karena iseng saja dan menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka berarti Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangannya. Baik, selanjutnya pada budaya positif keyakinan kelas ya. Ini merupakan salah satu budaya positif yang harus kita laksanakan di sekolah, yaitu keyakinan kelas. Selama ini kita jarang sekali melakukan pada pembelajaran itu, di awal pembelajaran melakukan kegiatan keyakinan kelas atau peraturan kelas, jarang sekali ya. Maka pada budaya positif ini keyakinan kelas itu harus kita budayakan. Tujuannya nanti kita akan melihat hukuman atau konsekuensi yang sebisa mungkin itu tidak kita lakukan. Oke. Di sini ada keyakinan kelas merupakan sebuah kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid melalui pembahasan bersama atau melalui rembuk bersama. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif dan bersifat abstrak. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Kemudian semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan mengutarakan pendapat. Ini biasanya kita lakukan saat pertama sekali kita masuk ke dalam kelas yang baru. Kemudian pentingnya keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas penting? Itu untuk menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif, kemudian mengembangkan tanggung jawab dan kemandirian murid, selanjutnya mendorong kerjasama dan kolaborasi murid. Nah ini kesepakatan kelas. Next ya. Next. Nah ini contoh keyakinan kelas yang kita buat bersama dengan murid. Ini bisa Bapak lakukan. Ini bisa Bapak lakukan saat pertama sekali masuk sekolah, masuk kelas. Kalau belum dilakukan, ini boleh dilakukan di pertemuan berikutnya. Kemudian next, keyakinan kelas memainkan peran penting dalam membentuk lingkungan belajar yang efektif dan positif. Kemudian dengan menciptakan ruang yang aman dan inklusif, mendorong tanggung jawab dan kemandirian serta menghasilkan juga kerjasama dan kolaborasi, kita dapat membantu setiap siswa mencapai potensi terbaiknya. Oke, next. Dah selesai. Berapa lagi? Dan ini slide terakhir ya. Nah Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke posisi kontrol dulu.
posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol yang pertama adalah penghukum, pembuat merasa bersalah, tenang, pemantau, dan manajer. Dan kemudian guru sebagai penghukum. Seorang guru penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Kemudian guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, "Patuhilah aturan saya," atau "Awas, kamu selalu saja salah, pasti selalu yang terakhir selesai." Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia sendiri. Kemudian hasil dari itu adalah kemungkinan murid akan marah dan menendang atau bersifat agresif. Bisa jadi setelah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bangkunya lagi. Sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan batu. Kemudian next. Kemudian guru sebagai pembuat merasa bersalah. Posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuatan rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kemudian pembuat merasa bersalah, nada suaranya memelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat dan lesu ya. Perkataannya seperti ini, "Adi, kamu ini bagaimana ya? Atau kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat? Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu-ibu? Benar? Kecewa sekali. Bagaimana perasaan murid bila didengar seperti itu?" Hasilnya murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kadang sikap seperti itu lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam diri murid. Tidak seperti murid dalam dengan gurunya penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Kemudian slide selanjutnya akan dilakukan oleh unsur. Ini posisi kontrol yang ketiga, yaitu guru sebagai teman. Mungkin ini yang pernah juga kita lakukan. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau bahkan positif. Ya, positif di sini berupaya hubungannya baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Biasanya salah satu mungkin kalimat yang digunakan pada posisi teman, "Ayolah, buatlah tugasnya. Nanti ibu kayak mana nih? Apa ibu jawab kalau nanti kayak kelas sekolah?" Mungkin lebih santai ngomongnya ya kalau posisi teman. Hasilnya nggak lebih asik ya. Hasilnya adalah yaitu murid akan merasa senang dan akrab. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut. Akibat lain dari posisi teman hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut, dan belum tentu berlaku sama dengan guru atau orang lain, gitu ya.
jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas tertinggal saya. Ya benar, nanti jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal. Bapak tunggu ya. Pemantau ini mengingatkan, mungkin udah buat kesepakatan sebelumnya, jadi dia mengingatkan konsekuensi yang akan didapat. Itu ya kalau misalnya pemantau. Nah, selanjutnya adalah guru sebagai manajer. Ini adalah posisi paling ideal sebagai posisi kontrol kita terhadap guru yang diharapkan pada pembelajaran kurikulum merdeka ini. Yaitu manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Pada posisi manajer, suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu menginginkan suara, tidak perlu menunjuk-nunjuk, berkacak pinggang atau bersikap seolah menyesal. Jadi netral aja, kita memang dalam posisi manajer untuk bagaimana membangun kesadaran dari dalam diri murid kita. Oke, nanti pada posisi manajer ini kita akan menerapkan namanya segitiga institusi. Bagaimana kita menerapkan bukan hukuman, bukan konsekuensi, tapi segitiga institusi untuk membangun kesadaran visual. Baik Bapak Ibu, ini adalah slide terakhir dari materi kita, yaitu budaya positif di sekolah, yaitu yang terakhir adalah penerapan segitiga restitusi. Penerapan segitiga restitusi untuk menumbuhkan budaya positif pada murid. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid yang memperbaiki kesalahan mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut Gosen. Ada 3 langkah, yaitu karena dibilang 3 sisi segitiga restitusi. Yang pertama adalah ini kan misalnya ketika anak-anak dalam melakukan sebuah kesalahan. Jadi ada 3 langkah yang kita tempuh ketika kita berdialog mencari titik temu dari masalah yang anak-anak hadapi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi kita stabilkan dulu identitas muridnya. Maknanya yaitu mengubah identitas anak mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi kita stabilkan dulu identitas mereka. Yang kedua, validasi tindakan, yaitu guru hendaklah memahami bahwa setiap tindakan yang dilakukan murid adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar, sehingga mendasari tindakan murid berbuat salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi menanyakan keyakinan adalah keyakinan yang berhubungan tadi dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama ketika di awal proses pembelajaran. Yaitu ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Kita ambil contoh yaitu di kasus 2, seorang murid ini seorang siswa kelas 10 melakukan kesalahan
sekarang kita ingin kembali keyakinan kelas kita yang telah kita sepakati. Yang mana yang belum kamu tunjukkan? Terus siswanya menjawab, menjaga lingkungan kelas dan lingkungan sekolah, Pak. Terus guru juga berkata, dalam hal ini kamu merasa senang, tapi apakah itu sudah melaksanakan keyakinan kelas? Siswa menjawab, belum, Pak. Nah, mulai sekarang marilah kita mengindahkan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati dan untuk memperbaiki kesalahan kamu. Apa yang kamu lakukan? Jawab siswanya, saya akan membersihkan halaman yang telah saya kotori dan tidak akan mengulanginya lagi, Pak. Lalu jawab guru, bagus sekali. Bagus sekali. Silakan kamu masuk kelas. Iya, Bapak, terima kasih. Dari kasus yang sudah kita bacakan tadi, dapat kita pahami bahwa dalam menyelesaikan masalah, kita harus melibatkan anak agar disiplin positif, tumbuh dari dalam diri anak itu sendiri, tidak ada paksaan dan tidak ada hukuman. Ya, sekian, terima kasih, dan akan saya kembalikan kepada Pak Manzal atau Ibu. Baik Bapak Ibu, sekian tadi presentasi dari kami mengenai budaya positif. Jika Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, mungkin boleh, atau yang ingin memberikan saran atau tambahan, kami persilahkan. Boleh Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ingin bertanya kepada ibu dan bapak yang di depan saya. Pertanyaannya, sebelum siswa baru masuk ke SMA Negeri 1 Sukun, mereka kan dapat buku tata tertib. Nah, di situ ada kesepakatan semua antara orang tua, murid sama sekolah. Tapi setelah mereka masuk ke sekolah, kan, itu tadi katanya ada hukuman atau kesepakatan. Itu apakah hukuman itu apakah dikatakan hukuman atau konsekuensi? Karena yang betul-betul melakukan kesalahan itu orang-orang itu aja. Ya, itu pertanyaan saya pertama. Yang kedua boleh nggak? Tapi nggak usah ada yang kedua, ya bisa ada yang lainnya. Masih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sedikit pertanyaan dari saya. Ini tentang penghargaan. Apakah ada risiko penghargaan yang dapat menjadi alat manipulasi yang berbahaya? Kemudian, bagaimana cara menghindari penyalahgunaan penghargaan dalam membentuk perilaku peserta didik? Kemudian seperti yang sedang kita laksanakan di sekolah ini, kan biasanya jika anak-anak datang terlambat, itu kan mereka akan membersihkan pekarangan, menyapu, membersihkan kamar mandi, dan ada yang disuruh sholat duha seperti itu. Apakah hukuman itu ada yang bermakna positif? Karena menurut saya kalau atas nama hukuman itu kan bermakna negatif. Seseorang diberikan hukuman berarti bermakna negatif. Apakah ada memang hukuman itu yang bermakna positif seperti itu? Yang itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya sempat melihat itu yang terakhir, yang dialog antara guru dengan murid tadi. Untuk sesi hukuman itu masalah hukuman,
pada salah saya. Jadi masalah apa itu? Masalah intinya masalah hukum tadi, ya kan? Cuma prakteknya tentang tata tertib kebersihan tadi, ya kan? Yang ingin saya tanyakan, dialog seperti ini, jadi saya rasa ini apakah posisinya untuk kita untuk sekolah menengah atau posisinya ini untuk sekolah yang di bawah sekolah menengah itu? Karena seharusnya kalau menurut saya yang masih menjadi sebuah pertanyaan, ada nggak perbedaan ketika kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh anak itu, posisinya itu sekolah kita ini sekolah menengah atas, berarti tingkah laku anak-anak didiknya pun pasti berbeda dengan sekolah yang masih sebelumnya. Jadi apakah sama semua gitu? Tapi kalau misalnya dibuat sama semua, saya yakin tidak akan sulit, dia tidak akan berjalan. Kalau untuk kita buat aturan seperti ini untuk tingkat SMA, mungkin dari pribadi saya adalah sedikit keras-kerasnya dikit yang tujuannya juga untuk mendidik mereka, untuk mengingat bahwa sampah itu bisa membawa masalah juga. Jadi kira-kira seperti itu. Ada nggak perbedaannya? Sekarang kita membahas masalah kita untuk anak sekolah menengah atau SMA. Terima kasih, itu aja. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Ayu terlebih dahulu. Di sekolah kita kan sudah ada kesepakatan ya, buku kuning itu. Jadi kan buku itu dibagikan ke setiap siswa yang baru masuk. Jadi ketika dibagikan itu diharapkan siswa membaca dan wali muridnya juga membaca. Dan wali muridnya juga di situ ada yang minta tanda tangan persetujuan. Nah, itu sebenarnya masuk ke dalam kesepakatan. Kesepakatan itu atau yang ada konsekuensi di dalamnya. Kenapa dibilang kesepakatan? Karena di situ kan ketika dia setuju untuk masuk ke sini dan dia membaca itu, dia juga setuju, kemudian walinya menandatangani, itu adalah sudah sebuah kesepakatan. Nah, apakah itu termasuk hukuman? Itu bukan hukuman karena itu kedua belah pihak sudah setuju. Gitu. Jadi ketika pihak sekolah memberikan buku kuning itu kepada murid dan wali, mereka setuju, mereka tanda tangan, mereka tahu konsekuensinya, mereka tahu sebab akibat dari perbuatan-perbuatan pelanggaran itu, mereka setuju, itu adalah sebuah kesepakatan. Itu menurut kami, Bu. Kalau hukuman itu memang mutlak dari satu pihak, hukumannya seperti ini, mungkin muridnya juga nggak tahu bakalan seperti ini hukumannya, itu adalah hukuman. Gitu. Mungkin Bapak Ibu lain yang akan menambahkan. Bagaimana Bu Aini? Saya akan menambahkan dari Bu Nuzul terhadap kesepakatan sekolah. Itu kesepakatan sekolah yang telah dibuat secara bersama-sama dengan guru di SMA Negeri 1 Sukor. Kemudian ketika mereka mendaftar, mereka akan diberikan kesepakatan-kesepakatan itu. Seperti yang dibilang Bu Nuzul dan saya, seharusnya mereka telah mempelajari dengan baik kesepakatan apa saja, apakah terkait dengan kedisiplinan atau hal-hal lain, ya kan, apa itu tata cara berpakaian, tugas dan lainnya. Sebenarnya mereka dengan orang tuanya bersama-sama duduk membaca untuk mempelajari kesepakatan sekolah yang telah dirancang oleh SMA Negeri 1 Sukor, supaya mereka itu nanti dapat menerapkannya ketika mereka sudah sekolah di sini. Jadi itu bisa kita simpulkan, itu bukanlah semacam hukuman, dikarenakan itu kita sudah dari awal menyepakati tentang aturan yang ada di SMA Negeri 1 Sukor ini, ya kan? Apapun bila nanti ada terjadi hukuman-hukuman, itu hanya salah penafsiran dari mereka, dikarenakan itu adalah bukan hukuman, tetapi
itu bedanya di sini ya. Kalau hukuman itu dilakukan secara spontan. Nah, kalau konsekuensi itu sudah ada kesepakatan. Seperti yang kita lakukan sebelum siswa masuk ke sini kan sudah kita berikan buku peraturan. Otomatis buku peraturan itu ditandatangani di atas materai lagi. Artinya orang tua wajib membaca. Jangan sampai kejadian seperti yang ibu katakan orang tua marah karena kita melakukan konsekuensi sebenarnya, bukan hukuman. Jadi kalau menurut saya langkahnya itu kita harus mengundang orang tua kalau memang itu perlu dilakukan. Mengundang orang tua, terutama itu orang tua yang kelas 10, kemudian sosialisasi dilakukan bersama dengan kepala sekolah juga wakil-wakilnya. Jadi setelah kita sosialisasi, mungkin ada sebagian orang tua itu tidak tahu yang mana hukuman, yang mana konsekuensi. Artinya apa? Kalau orang tahu beranggapan konsekuensi juga adalah hukuman, berarti itu orang tua salah dalam memahami makna hukuman. Jadi kalau menurut saya langkah terbaiknya itu kita sebagai pihak sekolah mengundang orang tua, apalagi ini kelas 10, kita undang orang tuanya, kita lakukan sosialisasi bersama kepala sekolah, kemudian kita tunjukkan buku kuning. Jadi otomatis nanti orang tua itu akan sadar dia sudah menandatangani di atas materai 10.000, tapi apa yang ditandatangani mereka tidak tahu. Jadi seolah-olah di sini sekolah yang sangat salah melakukan hukuman sehingga memburukkan citra baik sekolah. Padahal yang kita lakukan adalah konsekuensi. Mungkin menurut saya langkah-langkahnya seperti itu. Bagaimana Bu Ayu dari Bapak Saifullah, apakah sama semua restitusi di semua tingkat sekolah? Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang restitusi, ini benar-benar hal baru ya dalam dunia pendidikan kita. Dan yang dulu kita sadarnya ya anak salah, ya udah kasih hukuman itu. Ini benar-benar mengubah paradigma pendidikan kita dari hukuman atau konsekuensi menjadi restitusi. Ini adalah praktik yang tidak mudah, tapi ada konsep besar di balik praktik ini. Yang pertama yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi di filosofi Ki Hajar Dewantara ini kita benar-benar diharapkan bisa masuk ke dalam dunia anak, bisa menuntun anak itu kayak benar-benar kayak menuntun orang yang buta, menuntun orang yang tidak bisa berjalan, benar-benar menuntun. Ketika kita sudah punya kesadaran ingin menuntun seperti itu, apakah tidak mungkin kita menerapkan segitiga restitusi ini? Itu filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Jadi seorang guru diharapkan benar-benar bisa, makanya tahap segitiga restitusi ini adalah menstabilkan identitas. Pada saat menstabilkan identitas itu, seorang guru tuh harus bisa masuk ke dalam dunia anak. Kok bisa seorang anak itu melakukan kesalahan seperti itu? Baru kita bisa membuat dia terbuka dengan kita untuk bisa mencurahkan isi hati dia. Tapi kalau dari awal kita udah bilang, kamu kok telat selalu, itu belum ngomong apa-apa udah malas ngomong itu. Kenapa telat? Padahal mungkin dia ngantar adiknya, padahal mungkin mamanya sakit, dia ngantar mamanya berobat dulu. Tapi karena udah langsung dihakimi, ya udahlah malas, ya udah habis lapanya punya itu aja gitu. Tapi kalau kita bisa menstabilkan identitas dengan menganggap dia tidak bisa berjalan apa-apa,
Itu menurut tingkatan. Jadi kalau tingkatan SD itu restitusi kita hadapi dengan apa itu namanya, dengan siswa yang SD, artinya sesuai dengan alamnya dia atau sesuai dengan zamannya dia, juga dengan SMP atau SMA. Jadi tidak akan sama proses restitusi antara SD, SMP dan SMA. Dia pasti ada perbedaan, mungkin dalam menanggapi, dalam memberi solusi. Kan tidak mungkin solusi yang untuk anak SMA kita kasih untuk anak SD, nggak akan nyambung. Jadi restitusi ini dilakukan tidak sama, tapi dia sesuai dengan tahap anak itu sendiri. Kemudian di sini juga pada tahap penyelesaian dengan restitusi sama dengan buku 9, tidak ada semua kesalahan atau pelanggaran bisa diselesaikan dengan restitusi. Ada sebagian masalah yang tidak bisa diselesaikan restitusi, mungkin harus dengan pihak ketiga. Nah, itu sudah berat. Jadi kasus-kasus berat itu tidak bisa diselesaikan dengan